Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi kita, ya. Nah, kali ini saya akan membawa materi tentang motherboard, ya, di materi perkuliahan troubleshooting and maintenance. Apa sih sebenarnya motherboard? Ya, motherboard itu bisa dikatakan adalah papan utama, ya, atau papan induk dari sebuah rangkaian elektronik, ya, di mana kita bisa menempatkan yang namanya prosesor, memori, case, video card, sound card, dan lain sebagainya. Jadi motherboard itu, ya, multi layer, ya. Karena di dalam sebuah motherboard, sebagaimana kita ketahui, itu punya di atasnya itu ada jalur-jalurnya, ya. Jalurnya untuk menghubungkan setiap komponen. Kemudian dia terdiri dari banyak lapisan, ya, multi layer. Jadi lapisan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi setiap lapisan itu punya jalur masing-masing. Ya. Jadi motherboard itu adalah papan utama untuk meletakkan semua komponen-komponen, ya. Baik itu perangkat-perangkat peripheral yang on board atau perangkat yang nantinya kita pasangkan, ya. Misalnya menggunakan soket atau slot. Nah, motherboard itu bisa dibedakan berdasarkan pertama size, ya, physical size. Jadi bentuknya itu bisa dilihat, ya, ada ukuran besar, kecil, dan sangat kecil sekali, ya. Nah, impactnya apa? Semakin besar dari sebuah motherboard, ya, otomatis ukuran dari sebuah PC juga mengalami, ya, pembesaran, ya. Semakin kecil motherboardnya, ya, semakin kecillah ukuran dari sebuah CPU. Nah, pada dasarnya, ya, bagaimana sebuah motherboard itu dibuat sedemikian kecil, ya, tapi punya batas-batasan tertentu, ya. Kemudian kita lihat di dalam sebuah motherboard juga membutuhkan sebuah power, ya, catu daya atau aliran listrik. Supaya apa? Supaya dia dapat bekerja. Kemudian dari sisi aliran udara, ya, flow air, diharapkan di dalam pemasangan komponen-komponen yang tertata rapi di dalam sebuah motherboard itu flow aliran udaranya itu mengalir, ya, jadi tidak terhambat dalam satu komponen, ya, jadi dia mengenain semua komponen yang ada di atasnya. Nah, di Wikipedia sendiri menyebutkan ada 40 jenis motherboard yang berbeda, ya, terlalu banyak sekali. Nah, mungkin ada hal yang menarik dari sebuah motherboard ini, ya. Jika kamu punya motherboard yang sudah tidak digunakan lagi, mungkin bisa jadikan semacam katakanlah semacam aksesoris, ya. Motherboardnya dibingkai, kemudian diletakkan dalam sebuah dinding, ya. Itu dalam seninya, ya. Jadi ada hal yang unik mungkin, ya. Semakin bagus tampilan dari sebuah motherboard itu, ya, semakin bagus untuk dibuat bingkainya, ya. Ya, kita bisa melihat dari beberapa tipe motherboard, ya. Yang pertama itu standar ATX, kemudian micro ATX, mini ITX, nano ITX, dan pico ITX. Nah, yang pertama itu standar ATX, ya, yang paling besar. Nah, kita lihat di sini dari yang pertama, kedua, dan sampai terakhir, ukurannya semakin lama semakin kecil. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, kita lihat yang pertama dulu, ya, standar ATX. Nah, sebenarnya ATX ini dikembangkan, ya, atau mulai ada itu sejak tahun 1995. Ya, mungkin pada lahir, ya. Ya, ATX sendiri merupakan singkatan dari Advanced Technology Extended, ya. Dan hingga kini masih tetap diproduksi. Nah, kita lihat di sini ada beberapa perubahan, ya.
yang dari tahun lalu sama tahun yang sekarang ya. Pada tahun yang lalu itu jenis ATX itu memiliki konektor untuk catu daya ya atau powernya sebanyak 20 pin ya. Sementara saat ini tipe yang ATX ini sudah 24 pin ya. Ya tidak 20 pin lagi tapi sudah standarnya 24 pin. Dan mungkin ada beberapa penambahan tipe port ya, mungkin di tahun 95 belum ada yang namanya USB atau HDMI dan sebagainya ya. Jadi di era tahun berkembang ini ya, khususnya tahun 2000-an itu sudah mengalami peningkatan di dalam port I/O-nya. Nah, ini merupakan jenis motherboard ATX ya. Kita lihat di sini banyak sekali komponen-komponen yang dipasang di dalam sebuah motherboard ya. Nah, kembali lagi ke awal ya, standar ATX ya. Kemudian ada mikro dan sebagainya. Coba diperhatikan di standar ATX itu ada, kita katakan di sini ada 5 ya, 5 slot 1 2 3 4 5, kemudian 1 slot untuk VGA, jadi ada 6. Sementara mikro itu ada 3, 1 2 3. Mini ITX hanya ada 1 ya. Sementara di nano ITX itu slotnya tidak ada lagi untuk meletakkan sesuatu, apalagi Pico. Nah, jadi ada hal yang harus dikorbankan ketika kita melihat size daripada motherboard ya. Semakin ramping, semakin minimlah fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya. Oke, kita lanjut lagi. Micro ATX ya, lebih kecil daripada standar ATX ya. Pastinya ada keterbatasan dalam hal ekspansi slot yang saya sebutkan tadi ya. Kalau kita lihat dari kompatibilitasnya sebenarnya sama ya antara yang standar ATX dengan micro ATX. Pemasangannya sama, juga penempatan powernya juga sama. Nah, yang micro ATX ini sangat populer di tahun 2012 ya, hingga saat ini ya masih populer ya. Nah biasanya ini PC yang kecil ya. Kalau misalnya kita perhatikan di lab itu mungkin ada CPU yang kecil dan mungkin dia menggunakan micro ATX. Nah, kalau kita lihat di sini fasilitasnya cuma hanya 1 slot ya. Ya, kita lanjut lagi. Jadi dari semuanya itu sebenarnya dibedakan oleh size-nya, berapa besar dan tingginya ya, panjang dan lebarnya. Jadi itu menentukan jenis daripada motherboard. Oke, di dalam sebuah motherboard ada hal yang harus kita perhatikan adalah apa sih nama atau fungsi daripada komponen-komponen motherboard. Ya, sebelum masuk mengenal itu ya, kita lihat dulu arsitekturnya seperti apa motherboard. Nah, kalau kita lihat dalam sebuah motherboard, di sini ada 2 chip utama ya, yang disebut dengan not breed dan short breed. Nah, kalau kita lihat di sini not breed tanggung jawabnya adalah menangani masalah bus memori ya, atau memori bus yang nantinya akan berhubungan dengan memori yang ada di slot-slot untuk memori. Jadi misalnya ada 4 slot, jadi yang menangani adalah IC not breed. Sementara satu lagi ya, untuk VGA tampilan ya, ada sini ada yang AGP atau PCI Express, nanti saya jelasin mana slotnya ya, itu juga ditangani oleh IC not breed. Sementara tugas tanggung jawabnya short breed ya, di sini menangani masalah onboard graphic controller, super I/O ya, seperti ada serial port, parallel port ya, ada keyboard, mouse. Nah, itu tugas tanggung jawabnya sih chipset short breed. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui mana IC not breed, mana IC short breed? Ya, kita bisa lihat dari bentuk fisiknya yang pertama ya.
Nah, bentuk fisik dari chipset, ya bahasanya chipset ya, atau IC not breed itu lebih besar daripada short breed. Jadi sebenarnya di sebuah motherboard, CPU itu tidak bekerja sendiri. Dia butuh pembantu ya, ada dua pembantunya. Ya, jadi untuk menangani masalah bus PCI, memori, ya untuk short breed-nya untuk I/O-nya ya, dan beberapa yang lain. Oke, kita bisa lihat ya mana IC short breed, mana yang not breed. Nah, kita lihat di sini ada dua ya, dua chipset yang terdapat di dalam sebuah motherboard. Sebenarnya ada tiga chipset yang besar-besar. Pertama itu prosesor, kemudian setelah itu not breed, ini yang agak lumayan besar, kemudian yang lebih kecil adalah short breed. Ya, kita bisa lihat yang generasi terbaru itu biasanya IC yang lebih besar itu dikasih pendingin ya, sementara yang kecil tidak diberikan. Namun ada juga yang diberikannya, tapi intinya not breed itu lebih besar daripada short breed. Ya, di dalam sebuah motherboard ada yang namanya slot ya. Slot ini adalah tempat meletakkan card ya. Kita punya card misalnya Ethernet card, TV tuner card dan sebagainya. Nah, kita bisa meletakkannya ke dalam sebuah slot. Jadi yang putih-putih ini disebut dengan slot. Ya. Jadi kita tinggal lepas dan pasang saja ya. Ya, jadi yang pertama itu edisinya untuk slot konvensional PCI ya, namanya PCI, Peripheral Component Interconnect ya. Tidak ada yang tahu persis kapan panggilan tersebut, namun dibuat di tahun 1994. Nah, di konvensional PCI ini ada 32 bit dan 64 bit ya, dimana kita lihat bervariasi untuk throughputnya, ada yang 133 megabit ya, 266 dan 533 ya. Jadi yang dimaksud dengan ekspansinya interface, berapa lebar busnya, itu adalah berapa besar dia bisa melakukan transfer datanya. Ya, kita bisa lihat dari slot PCI itu mana yang 32, mana yang 64 bit dari bentuknya ya. Yang lebih panjang itu 64 bit, yang lebih pendek 32 bit. Nah, perhatikan. Di sini ada 32 bit ya slotnya. Paritnya itu ada yang modelnya yang di sini, ada yang di sini. Yaitu bedanya yang di sini 5 volt ya, 3,3 volt itu untuk posisi paritnya. Jadi ada penyambungannya. Jadi yang model 64 bit juga demikian, ada dua model yang berbeda ya. Nanti kita tentukan ya tipe dari card yang kita pasangkan ke dalam sebuah slot itu yang seperti apa. Ya, kemudian ada yang namanya slot ya. Kalau yang tadi namanya PCI, yang kedua namanya AGP ya. Jadi AGP ini dikhususkan untuk kartu grafis ya, kartu grafis yang berhubungan dengan tampilan gambar ya. Nah, ini merupakan bus ya, bus teknologi khusus untuk tampilan ya, yang menggantikan bus ISA dan bus VESA atau bus PCI. Jadi lebih tinggi transfer rate-nya daripada PCI ya, yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, di AGP ini juga memiliki spesifikasi ya, berapa kali ya transfer rate-nya. 1, ada yang 2, ada yang 4, ada 8 kali. Kita bisa lihat itu kapan dikeluarkan, kemudian berapa kecepatannya, berapa tegangannya, berapa maksimum throughput yang dihasilkan. Ya, artinya semakin tinggi spesifikasinya ini ya, otomatis throughputnya ya, kecepatan juga mengalami peningkatan. Ya, kita bisa lihat cardnya seperti ini bentuknya ya untuk tampilan gambar.
Oke, selanjutnya kelanjutan dari PCI namanya PCI Express ya. Nah, PCI Express ini bisa disingkat namanya PCIe atau PCI X ya, artinya Express. Merupakan slot ekspansi modul didesain untuk menggantikan PCI. Jadi kelanjutan daripada PCI namanya PCI Express. Nah, sini banyak sekali ya jenisnya ya. Kalau yang AGP tadi ada yang berapa kali gitu ya, 1, 2, 4, dan 8 kali kecepatannya. Namun di slot PCI itu memiliki ya sampai dengan 32 kali ya. Nah, kita bisa lihat dari bentuknya ya, 1 kali, 2 kali, 4 kali, dan seterusnya. Jadi PCI Express itu lebih tinggi daripada PCI biasa ya. Karena apa? Karena menggunakan sistem serial dan mampu berkomunikasi 2 kali ya. Sekali tulis dan baca dalam satu rute ya. Jadi dia bisa sekaligus ya, tulis atau baca. Nah, kita bisa lihat slot PCI kelanjutan dari PCI tadi ya, PCI Express dari kelanjutan dari slot PCI. Kita bisa lihat itu dari bentuk fisiknya ya. Ukurannya 1 kali, 4 kali, 8 kali, 16 kali. Mana yang 1 kali? Otomatis yang lebih kecil ya. Kemudian ini berapa kali? 4 kali. Kemudian yang ini 8 kali, dan yang terakhir adalah 16 kali. Nah, ini dimana kita lihat di sini ada kecepatannya ya. Semakin tinggi semakin besar bandwidthnya. Nah, kita bisa lihat bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini berarti dia untuk PCI yang berapa kali? 1 kali ya. Yang ini untuk PCI 1 kali. Yang ini untuk PCI yang 16 kali. Ya, setelah kita mempelajari yang namanya slot ya untuk beberapa card, namun untuk memori juga dikatakan slot ya, memori slot. Jadi setiap memori mengalami perubahan dalam bentuk beberapa tahun ya. Jadi perkembangannya itu tidak hanya prosesor, tapi memori juga mengalami perubahan. Berubah memori akan berubahlah motherboard ya. Jadi dampaknya itu adalah perubahan dari motherboardnya. Satu hal yang penting adalah komponen dari komputer tersebut, speed, dan speed ya. Jadi setiap motherboard itu memiliki perbedaan ya. Kita bisa lihat dokumentasinya. Ya, yang pertama jenis slot untuk memori namanya SIM ya. Single Inline Memory Module ya, artinya dia hanya single ya untuk pinnya ini. Ya, ada 2 varian, 30 pin dan 72 pin ya, seperti itu. Jadi ini merupakan jenis yang sebelum Pentium 1 sepertinya ya. Ya, kemudian ada RIM, Rambus Inline Memory Module. Ya, ini lebih tinggi dari yang sebelumnya ya, 16 bit. Ada yang 108 pin, kemudian 30 bit ada yang 232 pin. Artinya untuk yang 32 bit jumlah pinnya itu ada 232. Nah, RIM ya ataupun Rambus Inline Memory Module itu memungkinkan setiap slotnya harus diisi. Jadi kalau misalnya sini ada 4, maka keempat-empatnya itu harus diisi. Ya, setelah itu namanya DIMM ya. Jadi ini slotnya DIMM, Dual Inline Memory Module. Nah, masing-masing site memiliki kontak yang berbeda ya, lebar data 64 bit, Nah, di sini ada beberapa varian, yang SDRAM 168 pin, yang DDR 184 pin, dan DDR2, DDR3 240 pin. Nah, kemudian ada namanya lagi ya, Small Outline Dual Inline Memory. Nah, biasanya untuk jenis laptop atau perangkat mobile ya, dimana ukuran itu lebih kecil dari yang sebelumnya, 68 mm dan 32
mm ya, dimana di sini ada totalnya ya, total dari pin ya, 72 pin, 100 pin, 194 pin ya, jadi jumlah pin yang ada di memori. Oke, selanjutnya kita pelajarin di dalam sebuah motherboard itu ada namanya soket ya. Nah, soket ini adalah dudukan daripada prosesor. Nah, kalau kita lihat dari jenis prosesor yang dulu-dulu itu ya hanya dua jalur ya, kanan kiri ya, kira-kira gitu. Jadi dia butuh soket untuk bisa meletakkan pinnya ini langsung berhubungan ke motherboard. Ya, permasalahannya kenapa kita gunakan soket? Ya, pertama dalam hal keamanan ya. Sewaktu di solder, otomatis kan nggak ada mengalami permasalahan untuk pinnya. Jadi salah satunya di situ. Ya, seperti ini. Jadi mempermudah si teknisi ataupun yang merakit ini tinggal bongkar pasangnya yang tanpa harus menyoldernya. Kemudian ada namanya single edge contact cartridge ya, atau SHC ya. Dan di sini untuk tipenya dalam bentuk seperti ini, cartridge. Jadi kita bisa memasukkannya ke dalam sebuah slot ya. Sorry, untuk prosesor namanya apa tadi? Socket ya, bukan slot ya. Slot tadi itu untuk memori dan beberapa card tambahan lainnya. Ya, ini contoh dari soket 1. Jadi prosesor itu diletakkan di dalam sebuah soket ya. Kemudian berkembanglah namanya Zero Insertion Force ya, GIF socket. Jadi ada modelnya seperti ini. Nah, kita lihat di prosesornya itu kan ada pinnya ya. Pinnya itu yang nantinya akan masukkan ke dalam sebuah soket ya. Soket ini tempat dudukan prosesor. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah posisi jarumnya ya. Ya, ini ada segitiga yang tumpul dan ini juga ada segitiga tumpul. Ya, itu arahnya. Nah, selanjutnya berkembang lagi namanya Line Grid Array ya, LGA. Ya, kebalikan dari PGA. Kalau tadi kan pin berada di motherboard ya, kalau untuk LGA. Sementara di PGA itu pinnya ada di prosesor ya. Ya, tidak ada pin yang rusak pada motherboard, artinya jarang sekali pin itu mengalami kerusakan ya. Ya, di sini ada banyak sekali perbedaan prosesor ya, Pentium 4, AMD Eptron, Intel Sandy Bridge, i3, i5, i7 dan sebagainya. Nah, itu merupakan jenis LGA ya. Ya, dimana pinnya itu berada di motherboardnya. Ya, kita lihat di sini misalnya LGA 1115 ya, jadi pinnya berada di motherboard ya, sementara di prosesornya hanya berupa terminal saja ya. Ya, selanjutnya di dalam sebuah motherboard ada namanya jumper. Ya, jumper itu apa? Ya, untuk shortcut ya, menghubung singkatkan. Misalnya ini ada contohnya jumper ini ya. Di sini ada dua pin ya, 1, 2, 3. Mana yang kita gunakan? Ya, tergantung daripada informasinya gitu ya. Ya, untuk menggunakan front panel ini ya kita harus mengetahui ya, misalnya di depan sebuah CPU itu mana tombol power, LED, hard disk LED, dan kita cari di motherboardnya di mana letak daripada front panel ya. Artinya ini akan berhubungan ke tampilan luar ya, untuk tombol yang menghidupkan, kemudian untuk resetnya, untuk lampu harddisknya, untuk lampu powernya ya. Dan itu bisa kita lihat berdasarkan ini ya, soketnya tadi. Sorry, bukan soket tapi adalah jumpernya ya. Mana yang harus kita hubungkan di pin-pin yang diberikan ya. Misalnya untuk reset itu restart ya. Jadi ini digunakan adalah tombol untuk pin yang warna biru. Hard disk LED yang mana? Ya, ini ada HDD LED yang digunakan yang mana ya.
karena ini adalah lampu, jadi kita harus tahu mana positif mana negatif. Nah, ini ada tandanya gitu ya. Kalau misalnya hard disk LED warna merah, di sini warna merah ada warna putih, berarti ini adalah negatif. Atau bisa lihat dari manual booksnya ya, ada biasanya ada itu keterangannya. Dan speaker ya, speaker ini fungsinya untuk pertama kali dihidupkan ada bunyi tut. Nah, itu menandakan kondisi normal. Nah, nama speakernya adalah speaker buzzer. Nah, kita lihat lagi di motherboard di mana letak dari colokan ini. Power LED. Nah, power LED ini digunakan untuk menyatakan arusnya ada atau tidak di dalam sebuah CPU. Ya, kemudian di sini ada power switch, fungsinya untuk menghidupkan ya. Menghidupkan komputer. Tinggal cari power switch itu di mana. Ya, banyak hal penamaan ya, misalnya ada power switch, ada yang lain namanya on off ya, dan sebagainya ya, intinya sama. Ya, ada juga yang bentuknya front panel gitu ya, jadi kita bisa mendengarin musik dari depan, mencolokin USB dan sebagainya. Jadi ada juga fasilitas di motherboard itu untuk itu gitu ya. Bagaimana sih tips memilih sebuah motherboard? Ya, kita bisa lihat dari pertama kebutuhan dulu ya, jenis yang kita gunakan itu yang seperti apa ya, kemudian kualitasnya ya, stabilitasnya seperti apa ya. Artinya kita bisa lihat rekomendasi, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh orang ya, misalnya dengan adanya benchmarking ya, hasil benchmark itulah menjadi acuan kita. Kemudian ada beberapa ini ya, engineering feature. Biasanya itu ada beberapa kelebihan-kelebihan dari setiap merek ya. Kita bisa cek di websitenya atau di brosur-brosurnya. Ya, faktor lain mungkin kinerja perlengkapan, desain atau ergonomi dokumentasi ya. Artinya ada enggak garansinya, bagaimana perlengkapannya, bagaimana tata letak komponennya, komponen apa yang digunakan, gitu. Itu mempengaruhi. Nah, di sini ada beberapa hal yang sering terjadi dalam sebuah motherboard. Ya, kerusakan pada kapasitornya ya, kita bisa lihat itu. Kapasitor yang rusak itu ada yang menggelembung gitu ya. Yang normal itu yang sepertinya tidak ada penggelembungan. Ya, atau ada beberapa yang sudah bocor gitu ya, seperti itu. Nah, kita bisa lakukan dengan cara penggantian dengan cara menyolder ulang. Ya, ada juga yang mengalami kerusakan gitu ya, IC-nya ya, IC chipsetnya. Kita bisa menggantinya dengan cara rebolling ya, memanaskan atau mengganti dengan yang baru.